Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema penyebab habis tak tersisa amal kita. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda. Selamat menyaksikan. Mengoreksi diri tentang sesudah niat, terutama niat ya, dan penyakit hati, kemudian koreksi kelakuan kita nih. Apa yang paling penting? Saya merugikan orang atau tidak? Karena ada yang namanya muflis, bangkrut. Itu orang yang bangkrut di akhirat ini orang yang rajin ibadah, hadirin. Dia sholat, dia saum, dia zakat, sedekah, umroh, haji, baca Quran, tahajud, tapi aktif sekali menyakiti orang lain dan tidak mau minta maaf. Di akhirat nanti kita harus membayar semua keburukan kita kepada orang lain, sekecil apapun nanti akan dibayar. Sholat kita bayar, saum bayar, umroh bayarkan. Kalau banyak yang disakiti di dunia dan tidak tuntas ya, tidak minta maaf, tidak dimaafkan, bayar. Kalau masih banyak yang disakiti dan stok pahala kita habis, maka demi keadilan bayarannya adalah dosa orang yang disakiti dipikul oleh kita. Nauzubillah. Ada yang tidak pernah zina bisa mikul dosa zina itu. Kalau kita nyakitin seseorang dan kita nggak bisa membayarnya dengan pahala kita, dosa dia diangkut. Makanya al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik itu adalah yang muslim lain atau orang lain aman dari gangguan lisan dan kata-kata dan tangannya, perbuatannya. Ayo Pak, seperti sholat ya kan, ada yang sholatnya itu pernah kejadian itu sholat duhur, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, keras, dan ngimamin Subhana Rabbil Azim, Subhana Sami Allah, Rabbana walakal hamdu. Semua jadi terganggu, satu masjid Pak. Sebelumnya beliau sendiri yang memaksakan diri ingin jadi imam lagi, bukan bagiannya, tapi cepat-cepat maju ke depan. Hati-hatilah hadirin. Termasuk kita juga ada nih sambil sholat Allah aduh, kita kurang khusyuk, tapi berulang-ulang yang mengakibatkan kiri kanan kita terganggu. Atau ada yang baca Fatihahnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, padahal itu sholat sedang berjamaah, kiri kanan wajib kita jaga haknya. Atau sedang sujud Subhanallah, Subhanallah. Hati-hati, ibadah juga tidak boleh ganggu orang. Benar? Parkir motor ini bikin macet di jalan. Yang mau ngantor terlambat, yang mau sekolah terlambat, yang mau ke dokter terhambat, gara-gara kita parkir sembarangan. Ada tuh balasannya tuh, ada itu balasannya. Hati-hati, hati-hati. Celetak-celetuk harus dijaga. Jangan sampai kita berkomentar bikin orang lain sakit hatinya. Pet bun, pendek, buntet. Mau ngapain juga lagu itu ya nggak? Jadi tersinggung. Kamu kok kayak pensil? Maksudnya kurus. Mau ngapain nyebut pensil ke orang kurus? Iya deh, ganti jangan pensil, congcorang. Lalu congcorang. Hati-hatilah, jangan segala ditanya. Yang bisa bikin orang tertekan perasaannya. Ibu itu berapa kintal beratnya? Nah, kuintal ini identik dengan karung hadirin. Udah nggak usah nanya. Lagi reuni, mana suamimu? Padahal belum nikah. Jadi tertekan. Dan apa urusan kita nanya suami orang, ya kan? Sudah punya anak berapa? Emang semua orang punya anak? Ada yang belum punya anak. Sudah nikah belum punya anak. Dan suka sedih kalau ditanya. Ada yang belum nikah, belum punya anak.
Gak usah segala ditanya. Dia naik motor, ini udah lunas belum? Oh, ngapain juga nanya? Kecuali kalau kita yang mau melunasi. Halo? Ini pertanyaan-pertanyaan yang suka bikin kamu pendidikannya di mana? Mau apa nanya pendidikan kalau kita bukan berkepentingan untuk tahu pendidikan orang? Ya, kamu udah lulus SD belum? Ah, ini apa lagi? Nanya, mau apa sih? Termasuk ibadah. Tadi malam tahajud tidak. Terus apa urusannya coba? Guru bukan, siapa kita ya? Jadi orang itu jadi kurang. Ya, saya alhamdulillah tahajud. Karena memang saya sudah 5 tahun ini tidak lepas tahajud. Dan sebetulnya tidak hanya tahajud, saya ini setiap malam 1 juz baca Quran. Dilanjutkan dengan saum Daud saya ini. Jadi rusak semuanya gara-gara pertanyaan. Udahlah, kalau nggak penting-penting amat, nggak usah segala ditanya. Juga kalau ngejawab jangan suka nyepet. Tadi nanya iseng, sekarang jawaban. Berapa banyak jawaban kita yang suka bikin orang sakit hati? Yang aman mah nggak usah banyak bicara, banyak mendengar, menyimak. Kalau mau bicara pikir, benar tidak nih perkataan saya, manfaat tidak, bikin sakit hati orang enggak. Pilih kata-katanya, pilih nadanya, pilih. Karena ada kata-katanya benar, nadanya enggak benar. Masih ingat tentang monyet? Monyet, nggak ada yang tersinggung. Coba ganti nada, monyet. Nah. Maaf ya hadirin ya, serius ini. Astagfirullahaladzim. Benar kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa tidak ada yang paling kesesali kecuali kata-kata yang terlanjur terucap. Gak gampang ngobrol tuh hadirin. Tidak gampang ngobrol yang benar itu. Ada ujub, ada ria, ada ghibah, ada fitnah, ada nyakitin orang, ada ngungkit-ngungkit, ada aduh, nggak aman. Banyak ngobrol tuh nggak aman. Yang aman itu adalah faliyakul khairan aw liyasmut. Ayo, hati-hati ini ya, yang banyak bicara tuh bakal banyak berpeluang tergelincir niat, tergelincir kata-kata. Orang yang banyak bicara tuh sangat berpeluang jadi dosanya lebih banyak, ngilangin pahalanya sendiri, nyakitin orang. Sudah banyak masalah lah. Yang paling enak tuh secukupnya aja. Halo, nanti sepi dong. Kan bicara tidak harus pakai kata-kata, pakai bahasa tubuh juga sudah bicara. Sama itu juga ngaco. Memang nggak pakai kata-kata tapi sama itu juga menghina yang kamu segede upil. Memang nggak ngomong tapi gerakannya komen. Dah, hati-hati saja, lebih hati-hati lebih bagus ya. Begitu dulu lah intinya. Tanya ke teman itu, tanya kekurangan kita, ada masukan terutama ke orang-orang yang dekat, yaitu istri, suami, anak. Pokoknya salah satu kegiatan utama kita adalah mencari tahu kekurangan kita, kesalahan kita. Bisa dengan tafakur, bisa dengan tanya ke guru, orang-orang yang berilmu, bisa juga tanya ke orang-orang yang dekat dengan kita, cermin yang paling tahu siapa diri kita lah, yang hari-harinya ketemu, atau juga dari orang-orang yang sebel ke kita. Karena orang yang tidak suka ke kita adalah orang yang dengan ketulusan, kesungguhan ya mencari-cari terus kekurangan kesalahan kita. Daripada kita sibuk bela diri, lebih baik sibuk PDLT, perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Tapi ingat ya, kita memperbaiki diri bukan supaya keren, bukan supaya dianggap hebat. Kita memperbaiki diri bukan supaya dikagumi orang, bukan supaya orang jadi baik ke kita, bukan supaya terkenal. Enggak, kita memperbaiki diri kenapa? Karena Allah suka. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang bertobat dan mensucikan diri.
Jadi kenapa kamu gigih memperbaiki diri? Karena Allah suka. Gitu. Perkara orang lain, wah saya sudah memperbaiki diri, tapi saya nggak diakui, nggak ada masalah. Dulu pernah ada ibu-ibu dipesantrenkan oleh suaminya 2 minggu di sini. Udah mau selesai, kecewa. Ibu kenapa? Suami saya gak menghargai, pada saya 2 minggu sudah tobat, 2 minggu saya sudah perbaiki diri, tapi suami saya tetap tidak menghargai. Berarti ibu belum tobat. Oh, bagaimana belum tobat? Ya berarti ibu masih berbuatnya karena suami. Kalau mau memperbaiki diri, tobat karena Allah saja. Suami mau menghargai atau tidak, yaitu urusan suami dengan Allah. Tapi ibu tobatnya diterima Allah, itu yang terpenting. Jadi ingat ya, kita memperbaiki diri bukan untuk diakui orang kita sudah berubah. Nih bapak-bapak yang pesantren, ini kan mana mau diwisuda ya? Baru juga daftar udah diwisuda lagi ya? Pesantren diwisuda. Kita udah berusaha memperbaiki diri, itu sedang nyeletuk, wah kamu pesantren gak ada perubahan, gak usah sakit hati. Padahal kita udah merasa ada perubahan, sholat jadi lebih baik, malam tahajud, tapi kata orang gak ada rubahnya kamu, dah itu tes aja. Gak usah ngotot bela diri, masa saya gak ada perubahan, kamu aja yang bebal, gak punya pikiran, gak punya perasaan. Benar, berarti gak berubah ya. Udah gak apa-apa, gak apa-apa, memang kita menjadi baik bukan untuk diakui orang lain. Kita menjadi baik karena perintah Allah, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ini yang kedua dalilnya tuh. Dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Al-Baqarah 1 pada diam begini ya. Jadi nah begitulah rekan-rekan sekalian. Jadi kita harus jelas nih kesibukan apa sehari-hari kita. Ini berita-berita yang ada jangan sampai nambah dosa kepada kita. Ya, harus nambah kita menjadi baik dan nambah kita memperbaiki diri dan berbuat yang terbaik. Jadi jangan berita ini tuh ngotorin hati, ngotorin pikiran, nambah dosa, jangan. Hidup cuman sebentar.